substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menghadapi segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menampilkan video PJBL kami dengan judul Implementasi dan Tantangan Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi. Perkenalkan, saya Feris Karatni Fitri dengan NIM 250421103 dengan nomor urut 13. Perkenalkan, saya Intan Prawesti dengan NIM 250421110 dengan nomor urut 24. Perkenalkan, saya Nisa Fadilah Ramadhani dengan NIM 2504284 dan nomor urut 21. Perkenalkan, nama saya Alicia Lutfiah Khairnisa dengan NIM 250428080 dengan nomor urut 20. Perkenalkan, nama saya Ainul Hidayah dengan NIM 250321112 dengan nomor urut 08. Perkenalkan, saya Kesya Prelendra dengan NIM 250421115 nomor urut 25. Perkenalkan, saya Julia Olivia Mujevi dengan NIM 250321168 dengan nomor urut 09. Di era globalisasi, perkembangan teknologi berlangsung dengan sangat cepat. Informasi dapat diperoleh kapan saja dan di mana saja hanya melalui telepon genggam yang terhubung dengan internet. Kehadiran teknologi memberikan banyak manfaat dalam bidang pendidikan, komunikasi, dan kehidupan sosial. Namun, di balik berbagai kemudahan tersebut, muncul berbagai tantangan yang dapat memengaruhi perilaku generasi muda. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang mampu menjadi landasan dalam menghadapi perkembangan zaman. Salah satu pedoman tersebut adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Lalu, bagaimanakah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan generasi muda di era globalisasi saat ini? Nilai toleransi antarumat beragama masih terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Mahasiswa dari berbagai latar belakang dapat belajar dan bergaul bersama dengan saling menghormati perbedaan keyakinan. Namun, di media sosial masih ditemukan ujaran kebencian dan prasangka yang dapat mengganggu kerukunan. Oleh karena itu, sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan perlu dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap saling membantu merupakan bentuk penerapan nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan kampus, hal tersebut dapat terlihat ketika mahasiswa membantu teman yang sedang mengalami kesulitan, seperti membantu mengangkat buku atau berbagi catatan kuliah. Tindakan sederhana tersebut menunjukkan adanya rasa peduli, empati, dan penghargaan terhadap sesama manusia. Namun, kasus perundungan dan cyberbullying yang masih sering terjadi menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan masih perlu diperkuat dan diterapkan secara konsisten oleh generasi muda. Terlihat dari kerjasama mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, suku, budaya, dan latar belakang yang berbeda dalam menjalankan berbagai kegiatan akademik. Perbedaan yang ada seharusnya menjadi kekuatan untuk saling melengkapi dan memperkaya wawasan satu sama lain. Melalui sikap saling menghormati, toleransi, dan komunikasi yang baik, mahasiswa dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Namun, perbedaan pendapat yang tidak dikelola dengan baik sering menimbulkan konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, diperlukan sikap saling menghargai
keterbukaan terhadap masukan, serta mengutamakan kepentingan bersama agar persatuan dan keharmonisan di lingkungan kampus tetap terjaga. Musyawarah menjadi cara untuk mencapai keputusan bersama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui musyawarah, setiap orang memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mendengarkan pandangan orang lain, serta mencari solusi yang terbaik bagi kepentingan bersama. Namun, budaya diskusi yang sehat terkadang terganggu oleh penyebaran informasi yang belum tentu benar atau belum terverifikasi. Hal ini dapat menimbulkan kesalahpahaman, perpecahan, bahkan memengaruhi proses pengambilan keputusan. Keadilan sosial bukan hanya soal kebijakan negara. Ia dimulai dari hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, seperti seorang mahasiswa menyisihkan sebagian uang sakunya untuk berdonasi. Disitulah nilai sila kelima hidup dan nyata. Namun, tantangan yang dihadapi generasi muda hari ini tidak kecil. Kesenjangan ekonomi yang masih terasa nyata. Tidak semua mahasiswa memiliki akses yang sama terhadap fasilitas, teknologi, bahkan kesempatan belajar. Di sisi lain, gaya hidup konsumtif yang semakin dipengaruhi oleh media sosial mendorong banyak anak muda untuk mengutamakan penampilan di atas kepedulian. Keadilan sosial menuntut kita untuk melihat ke sekitar bukan hanya ke layar ponsel. Ia menuntut kepekaan, keberanian untuk berbagi, dan kesadaran bahwa semua kemajuan sejati bukan milik satu orang, melainkan milik semua orang. Globalisasi membawa manfaat dan tantangan, karena itu generasi muda perlu mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar identitas bangsa tetap terjaga di tengah perkembangan dunia yang semakin pesat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.